Sebutkan dan jelaskan macam-macam metodologi software, aktivitas software proses. Sertakan pula kelebihan dan kekurangan masing-masing model. Yang pertama, waterfall. Waterfall adalah salah satu jenis model pengembangan aplikasi dan termasuk ke dalam classic life cycle atau siklus hidup klasik, yang mana menekan pada fase yang berurutan dan sistematis. Untuk model pengembangannya dapat dianalogikan seperti air terjun di mana setiap tahap dikerjakan secara berurutan mulai dari atas hingga ke bawah. Kekurangan dan kelebihan waterfall. Metode waterfall melibatkan berbagai proses yang sistematis dan komprehensif. Sumber daya dan tahap pengerjaan dikumpulkan secara lengkap sehingga dapat mencapai hasil maksimal. Sayangnya, proses tersebut memakan waktu yang lebih lama. Sistem dalam metode waterfall merupakan proses yang baku sehingga pengembangan sulit melakukan improvisasi. Itulah mengapa metode ini dianggap kurang efektif dan sering hanya dipakai dalam pengembangan perangkat lunak atau sistem berskala besar. Yang kedua, prototype. Prototype adalah teknik pengembangan sistem yang menggunakan prototype untuk menggambarkan sistem sehingga klien atau pemilik sistem mempunyai gambaran jelas pada sistem yang akan dibangun oleh tim pengembang. Kelebihan dan kekurangan prototype. Metode prototype dapat digunakan apabila pemilik proyek tahu benar apa yang diinginkan, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mengimplementasikan. Kuncinya terletak pada komunikasi yang baik antara pelanggan dan pengembang. Pelanggan harus menyampaikan kebutuhan secara jelas, sementara pengembangan juga harus mampu menerjemahkan informasi tersebut agar dapat menghasilkan perangkat lunak yang sesuai. Jika tidak, prototipe ini tidak akan menjadi metode yang efektif. Pengembangan memperoleh tantangan besar dan pelanggan. Sebaliknya, pelanggan dapat terpuaskan jika pengembangan hasil memenuhi kebutuhan. Kerjasama kedua pihak akan saling menguntungkan. Yang ketiga, spiral. Spiral adalah generasi model proses berbasis risiko yang digunakan untuk memandu rekayasa perangkat lunak bersama berbagai pemangku kepentingan dari sistem intensif. Model ini memiliki dua fitur pembeda utama. Kekurangan dan kelebihan spiral. Yang pertama, metode spiral menerapkan alur kerja yang kompleks, panjang, dan memakan waktu lama. Metode ini tidak cocok untuk proyek kecil-kecilan, apalagi yang berbudget rendah. Sebaliknya, proyek berskala besar dan dapat dikerjakan dengan mudah menggunakan metode ini. Yang kedua, selain itu, metode spiral juga kurang tepat jika dilakukan untuk pengembang perangkat lunak yang belum berpengalaman. Prosesnya bisa menjadi terlalu kompleks bagi pemula yang masih memerlukan banyak latihan. Yang keempat, RAD. RAD merupakan singkatan dari Rapid Application Development. Metode ini juga menggunakan pendekatan iteratif dan incremental, tetapi lebih menekan pada tenggat waktu dan efisien biaya yang sesuai dengan kebutuhan. Kekurangan dan kelebihan metode RAD. Yang pertama, beberapa kekurangan dari metode RAD antara lain dilihat dari segi konsistensi dan kemampuan personel. Metode ini membutuhkan pengembangan ahli sekaligus kerjasama yang aktif dan konsisten antara pihak proyek beserta semua tim. Yang kedua, tanpa hal tersebut mustahil menerapkan metode RAD dalam pengembangan perangkat lunak, apalagi yang berskala besar. Namun jika kedua hal itu terrekomendasi dengan baik, maka metode RAD adalah cara paling efektif untuk menghemat waktu dan biaya. Terima kasih.